Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Edi Yusanto di channel Teknologi Insight. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing bagaimana kita memanfaatkan aplikasi video editor yang free namun memiliki kemampuan yang luar biasa. Aplikasi yang akan kita coba bersifat free. Aplikasi ini dinamakan CapCut. Pada perkembangan di awal munculnya CapCut hanya muncul di versi mobile ataupun handphone. Artinya kita bisa menggunakan aplikasi CapCut itu di dalam handphone yang kita miliki. Pada perkembangan selanjutnya muncul versi CapCut yang dapat kita gunakan di laptop ataupun PC yang kita miliki. Nah, di video kali ini saya akan mencoba memberikan informasi cara bagaimana kita kemudian dapat mendownload aplikasi CapCut yang untuk laptop ataupun PC. Untuk mendapatkan aplikasi CapCut, kita bisa browsing di website resminya, yaitu CapCut.com. Nah, ketika kita membuka halaman website tersebut, kita akan disuguhi dua versi, yaitu CapCut browser dan juga CapCut dalam bentuk aplikasi. Bedanya adalah kalau kita menggunakan browser ini, kita tidak perlu menginstal apapun. Sedangkan kalau kita menggunakan versi yang aplikasi, kita harus mendownload dulu dan kemudian nanti kita install. Silakan kemudian rekan-rekan bisa menggunakan versi yang kira-kira cocok untuk digunakan di dalam laptop rekan-rekan sekalian. Kalau kita ingin gampang tanpa harus install, kita tinggal klik saja untuk aplikasi yang bisa berjalan di browser, dan di sini kita langsung disajikan beberapa template yang sudah ada. Misalnya saja untuk template yang biasa digunakan untuk aplikasi TikTok, kemudian TikTok Ads, kemudian ada YouTube Ads untuk Facebook, LinkedIn, dan juga Instagram. Ada juga Instagram, template khusus Instagram untuk yang stories. Di sini saya akan mencontohkan menggunakan template. Kita tinggal pilih salah satu, misalnya untuk TikTok, kita create. Oke, di sini kita perlu mengimport dulu media yang akan kita gunakan di dalam template ini. Jadi misalnya saja media ini kita perlu upload dari lokal, ya. Kita kemudian pilih salah satu, misalnya salah satu file gambar ke dalam aplikasi CapCut. Kita tunggu beberapa saat sampai kemudian medianya ini bisa bisa di upload secara sempurna. Nah, ini sudah kelihatan bahwa media yang saya tambahkan, yaitu sebuah gambar, sudah berhasil diupload ke dalam aplikasi CapCut. Bagaimana untuk menambahkan file yang lain, misalnya audio? Kita juga tinggal mengklik media, upload dari lokal, kita pilih misalnya saja
ada file apa namanya, file audio. Saya ambil contoh misalnya ini. Oke, ya. Kita tunggu beberapa saat sampai kemudian file audio tersebut bisa di upload secara utuh atau sempurna. File-file yang lain jika memang diperlukan kita bisa kembali menguploadnya. Misalnya aja ada video yang akan digunakan sebagai bahan konten di dalam di dalam aplikasi CapCut, tinggal di-upload melalui tools atau tombol yang sudah tersedia. Sembari kita menunggu, kita akan menambahkan gambar ini ke dalam workspace yang sudah ada. Kita tinggal klik tanda plus ini, dan kemudian di sini tampak bahwa gambar tersebut sudah ada di dalam layer. Kita juga bisa menambahkan teks. Misalnya saja di sini saya akan tambahkan teksnya kita isi. Karena tadi audionya adalah saya contohkan adalah untuk keperluan meditasi, saya akan tulis di sini misalnya meditasi relaksasi. Di sini langsung berubah. Kita bisa mengatur posisinya seperti yang kita inginkan. Saya ambil di tengah saja. Ini kita bisa ganti juga warnanya. Jadi warna berganti. Nah, biar kelihatan saya akan ambil warna putih saja. Untuk kemudian di bagian background ini kita bisa lakukan beberapa efek ataupun filter yang ada di sini. Tapi sebelum itu, karena tadi kita sudah mengupload file audionya, saya tinggal tambahkan saja. Saya klik tanda panah dan file audio tersebut sudah kemudian ada di dalam workspace yang ada di sini. Kalau kita ingin menyamakan sampai dengan durasi dari audionya, yaitu sekitar 10 menit, ini kita tinggal drag ya sampai ke batas yang diperlukan. Saya akan coba minimize dulu. Dengan demikian kita bisa kelihatan sampai sejauh mana ya. Kita drag. Sampai sini. Kita bisa lakukan ini lagi. Untuk yang teksnya saya juga bisa panjang durasinya sampai batas videonya, batas audionya. Dengan demikian ini akan file background ini akan muncul selama 10 menit, dan juga file teksnya juga akan sama muncul selama kurang lebih 10 menit. Kemudian kita akan coba bermain-main di sini dengan menambahkan efeknya ya. Misalnya untuk yang untuk yang background gambarnya saya akan tambahkan efek ini misalnya. Ini saya cut dulu, saya tarik di sini, dan kita plus. Kita lihat ada perubahan di dalam template workspace-nya. Ketika kita ingin ganti, kita tinggal hapus saja
filternya. Saya akan coba efek yang lain, misalnya saja adalah summer bubble. Oke, kita akan tarik ini ya. Kita lihat di dalam preview. Oke, ada bubble-nya. Nah, dia akan menghilang pada detik ke sekian. Untuk menambahkan ini, kita bisa kemudian mengcopy efek dari filter ini ya, supaya videonya lebih kelihatan bagus. Saya tambahkan yang tadi saya copy. Oke, saya atur. Oke, saya akan kopikan lagi di tengah-tengah sini. Jadi video ini hanya sebagai contoh saja, nanti rekan-rekan bisa berkreasi sesuka rekan-rekan semua. Oke, saya akan coba untuk kemudian menambahkan beberapa efek, misalnya kita tambahkan stiker untuk mempercantik videonya. Kita bisa memilih banyak sekali stiker yang diperlukan. Saya akan tambahkan misalnya ini ya, biar kelihatan ada oke. Nah, kita tambahkan di sini. Kita bisa juga kemudian menaruh beberapa stiker ya. Di sini saya akan tambahkan beberapa stiker untuk mempercantik tampilan dari video yang kita buat dengan menggunakan CapCut. Oke, oke. Oke, nah sekarang ini kurang lebih begini, hasilnya akan seperti ini ya. Oke, seperti itu. Ketika kita rasa videonya sudah selesai kita edit, kita tambahkan efek dan lain-lain, kita kemudian bisa mengekspornya ya, Oke, kita harus login dulu. Oke, login menggunakan akun menggunakan akun kita dengan menggunakan Gmail. Oke, sekarang kita sudah masuk ya. Oke, next. Oke, copying. Nah, kita bisa ekspor langsung ke dalam folder ya. Kita ekspor keluar ke laptop kita atau ke dokumen kita. Kita tunggu beberapa saat sampai kemudian proses tersebut selesai. Oke, ini config ya, setting confignya berapa, resolusinya, namanya dan lain sebagainya. Saya kasih nama meditasi 1. Oke, ya, durasinya sekitar 10 menit. Oke, kita ekspor. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai kemudian file video yang sudah kita buat bisa diekspor keluar.
sudah 98%. Kita tunggu sampai ekspor videonya secara utuh dan sempurna dapat diekspor keluar. Ternyata ada sedikit kesalahan, tidak bisa di preview. Kita coba download saja filenya. Ya, kita download saja filenya karena tadi kan ada di cloud ya. Kita download saja. Ternyata ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena file yang tadi berupa file gambar dan video yang berdurasi kurang lebih 10 menit. Nah, ini adalah besar file yang dihasilkan, yaitu sekitar 500 mega. Oke, untuk sementara ini saya cancel dulu, saya pause dulu. Oke, saya ingin menunjukkan hal yang lain lagi, bahwa kemudian kalau kita menggunakan aplikasi CapCut yang versi versi Windows atau aplikasi desktop, kita nanti tinggal menjalankannya melalui aplikasi tersebut setelah diinstal. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi CapCut yang dalam bentuk aplikasi desktop. Secara teknis tidak ada yang berbeda, penggunaannya. Kita bisa kemudian import medianya, kemudian file audio, kemudian file video dan lain sebagainya. Secara teknis sama sebetulnya, hanya perbedaannya adalah aplikasi CapCut yang for Windows Anda harus mendownload dan menginstal terlebih dahulu, sedangkan kalau menggunakan versi browser, rekan-rekan tinggal menjalankannya di browser yang rekan-rekan punya, misalnya Google Chrome, Mozilla, Edge dan lain sebagainya. Demikian dapat saya sharing bagaimana kita kemudian menggunakan aplikasi CapCut untuk mengedit atau membuat konten agar dapat digunakan di platform yang lain, misalnya YouTube, Instagram, TikTok dan lain sebagainya.